Halo Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, lovers and haters. Salam cerdas Indonesiaku. Jumpa lagi kita pada kesempatan kali ini. Bagi Anda yang belum subscribe channel saya, silakan subscribe channel saya. Tekan loncengnya agar Anda dapat notifikasi setiap kali saya mengupload video-video saya. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan membahas sebuah topik yang sedang diperdebatkan gitu ya oleh Pak Luhut Binsar Panjaitan dan Pak Anies Baswedan mengenai mobil listrik, khususnya mengenai polusi atau emisi karbon yang dihasilkan. Saya tidak mengikuti detail ya perdebatannya, jadi please Anda dengarkan dulu kupasan saya yang saya ambil dari dua sumber terpercaya ya. Nanti Anda nilai sendiri. Karena bisa saja Anda menilai, Pak Chandra ini belain Pak Anies nih. Tapi begitu Anda dengar sampai habis, bisa-bisa Anda dengar, loh, sepertinya ini bela Pak Luhut gitu ya. Sekali lagi ya. Saya mengulas ini tidak dalam kapasitas bela Anies atau bela Luhut. Ya, saya membela science atau ilmu pengetahuan karena sumbernya sahih. Ya, Anda bisa cek juga di sumber yang ini yang saya perlihatkan ini. Kita lihat satu sumber ya. Dari situs Vehicle Suggest ya. Situs Vehicle Suggest ini adalah situs yang sebut saja mempromosikan kendaraan-kendaraan masa depan. Jadi ini sebuah situs yang bisa dipercaya ya untuk mengulas kendaraan-kendaraan khususnya mobil masa depan. Oke, di sini dikatakan sebuah baterai Tesla, a single Tesla battery production, sebuah produksi single, maksudnya sebuah baterai untuk sebuah mobil lah gitu ya, untuk gampangnya ya. Jadi di sini dikatakan untuk memproduksi sebuah baterai untuk satu mobil Tesla itu menghasilkan polusi CO2, emisi karbon lah ya, kalau yang sering orang sebut gitu ya, yang sama dengan emisi buangan dari kendaraan yang menggunakan bensin atau solar ya, ekuivalen selama 8 tahun. Jadi maksudnya untuk membuat satu baterai mobil Tesla itu ya, polusinya ternyata sama dengan 8 tahun polusi yang dihasilkan oleh kendaraan bensin atau diesel. Kira-kira begitu maksudnya. Saya pertama kali baca judulnya kaget juga ya. Ternyata untuk memproduksi baterai itu, polusi yang dihasilkan itu sama dengan polusi 8 tahun secara total dari mobil bensin atau diesel. Nah loh, bukankah mobil listrik itu ketika dia jalan di jalan raya tidak ada buangan karbonnya ya? Iyalah, kan dia mobil listrik, mana mengeluarkan emisi karbon. Dengan kata lain, kalau itu dipakai di perkotaan, memang menghasilkan tingkat polusi yang lebih rendah ketimbang kendaraan bensin atau diesel yang pasti dari knalpotnya tuh keluar karbon CO2. Ya, mobil listrik mana ada karbon CO2-nya. Nah, tetapi ternyata faktanya di sini menurut Vehicle Suggest untuk membuat sebuah rangkaian baterai sebuah mobil Tesla ya, itu total polusinya itu sama dengan 8 tahun polusi yang dihasilkan kendaraan bensin atau solar, diesel. Astaga, baru tahu saya. Nah, jadi ini ilustrasinya ya. Satu Tesla baterai atau satu rangkaian baterai untuk satu mobil Tesla itu sama dengan polusi yang dihasilkan oleh itu mobil bensin atau solar. Ya disebutnya gas engine pollution ya selama 8 tahun secara total. Kok bisa ya? Kok bisa ya? Oke, kalau kita lihat di artikel ini ya saya pelajari juga di sini ya. Jadi di sini
dunia ini memang sedang terus-menerus mengurangi ya emisi emisi karbon gitu ya. Dengan cara apa? Misalnya untuk menghasilkan listrik, pelan-pelan batu bara itu ditinggalkan, digantikan dengan energi terbarukan. Misalnya apa? Dengan menggunakan kincir angin, dengan menggunakan solar panel, dan seterusnya dan seterusnya. Ya, tenaga air ya, dan seterusnya. Ya, itu pelan-pelan diarahkan ke sana sehingga emisi karbon yang dihasilkan dari sumber batu bara yang dibakar untuk menghasilkan listrik bisa ditekan dengan menggunakan energi terbarukan. Dunia semuanya berlomba-lomba ke sana. Ya. Nah, di sini dikatakan memang awalnya Tesla itu adalah yang terdepan dalam perlombaan untuk kendaraan listrik ramah lingkungan. Betul, dia ramah lingkungan ketika dipakai di jalanan di kota-kota. Jadi di kota-kota itu yang banyak mobil listriknya, emisi karbonnya pasti turun karena mobil listrik tidak menghasilkan emisi karbon. Beda dengan mobil bensin atau diesel atau solar itu, yang pasti dari knalpotnya keluar itu karbon dioksida, ya. Sehingga emisi karbonnya pasti tinggi, polusi tinggi, ya. Nah, tapi ada masalahnya ketika membuat kendaraan listrik. Kan perlu membuat baterainya ya. Nah, di sini ketika membuat baterai dalam jumlah besar ya, itu harus melalui suatu proses penambangan mineral ya. Nah, penambangan mineral ini selain nanti kita lihat ya, memerlukan suatu proses yang ujung-ujungnya menghasilkan emisi karbon juga. Belum ditambah dengan dampak lingkungan dan sosial yang signifikan. Iyalah, kalau suatu daerah ditambang-tambang akan ada dampak lingkungan. Kita nggak usah masuk detail itu dah ya. Kita ngomong soal emisi karbon. Nah, mineral-mineral yang perlu diekstraksi, diproses, diproduksi menjadi baterai dan juga magnet. Yang magnet itu kan juga dibutuhkan di mobil listrik itu ya. Nah, ketika memproduksi itu semua ya perlu suatu energi ya. Nah, energinya ini dari mana? Ketika menambang dibutuhkan juga tenaga listrik. Nah, ketika tenaga listrik itu diperlukan, dari mana listriknya? Masih kebanyakan dari batu bara. Walaupun sekarang Tesla katanya untuk mengekstraksi baterai atau apa, itu pun belum tentu di Amerika, bisa dari negara lain gitu ya. Sudah menggunakan energi terbarukan, menggantikan batu bara. Jadi kalau dia memproses nikel dengan menggunakan batu bara sebagai bahan bakarnya, kan mineral itu perlu diproses ya. Kalau gunakan batu bara itu kan sama aja mengeluarkan emisi karbon. Nah, itulah emisi karbonnya mungkin di kota, di perkotaan di mana mobil listrik itu digunakan tidak terlihat, tetapi di tempat-tempat yang baterai itu diproduksi, emisi karbonnya tinggi, ya. Nah, jadi kalau dibilang apakah di kota di mana mobil listrik digunakan emisi karbonnya tinggi? Oh enggak, pasti rendah. Tetapi di tempat di mana baterai itu diproduksi tinggi. Jadi kalau kita ngomong emisi karbon secara global dunia, nah tinggi, oke? Tapi kalau dia bilang di perkotaan pasti rendah lah karena mobil listrik tidak ada emisi karbon, singkatnya gitu ya. Nah, jadi di sini jelas ya untuk memproses tadi nikelnya, kobalt dan segala macam itu meninggalkan emisi karbon yang besar. Maka tadi dikatakan itu sama dengan 8 tahun emisi karbon yang dihasilkan oleh mobil bensin atau solar, ya kan? Nah, lanjut. Nah, ini benar. Nah, maka dari itu sekarang dunia pelan-pelan ya mulai meninggalkan baterai yang berbahan dasar nikel. Nah, China sudah mulai memproduksi, saya sudah bahas ya, misalnya mobil listrik BYD atau kalau bahasa Jawanya BYD gitu ya. Nah, itu menggunakan sodium dari garam. Nah, ini
akan menurunkan emisi karbon ketika memproduksi baterai yang bahan dasarnya sodium ketimbang nikel. Oke? Nah, lanjut nih kita ngomong yang nikel nih yang sekarang masih dipakai oleh Tesla, ya. Nah, jadi dikatakan bahwa produksi baterai mobil listrik ya justru bisa menghasilkan buangan emisi karbon dioksida ke udara ya. Ya tadi secara total untuk memproduksi satu rangkaian baterai untuk satu mobil Tesla ekuivalen dengan total emisi karbon dari mobil diesel atau mobil bensin selama 8 tahun. Nah, singkatnya gini deh. Kalau mobil listrik itu sudah capek-capek diproduksi dan dipakai kurang dari 8 tahun, kasarnya 5 tahun, kemudian mobil itu kecelakaan, tidak bisa diperbaiki, ya hancur dah gitu ya, lebur ya. Nah, itu rugi dalam arti kata emisi karbon. Contoh gini deh, mobil itu baru dipakai 3 tahun, tabrakan hancur, ringsek, tidak bisa diperbaiki lagi. Sampai baterai-baterainya hancur. Di awal ketika memproduksi baterainya, itu sudah melepaskan emisi karbon total yang tadi 8 tahun dari total emisi karbon atau polusi dari mobil bensin atau solar. Dan kalau mobil listrik ini dipakai kurang dari 8 tahun dan hancur total, bisa saja kan, maka rugi kita. Rugi dalam arti kata emisi karbon yang dihasilkan itu banyak untuk memproduksi satu mobil. Tetapi kalau mobil listrik itu dipakai bisa bertahan lebih dari 8 tahun, nah di situ maka total emisinya dia untung. Misalnya mobil Tesla yang sama tadi dipakai 10 tahun. Nah, di tahun ke-8 impas lah kira-kira gitu ya. Kalau dibanding dengan mobil berbahan bakar bensin atau solar. Jadi 2 tahun kemudiannya sudah enggak ada emisi karbon. Apalagi kalau dipakai sampai 15 tahun. Nah, jadi di situ ya. Jadi jangan marah dulu nih. Betul, dia akan menghasilkan emisi karbon yang lebih besar ketika baterai itu diproduksi. Iya dong, karena memproduksi tadi yang saya katakan baterai kan dihasilkan dari penambangan mineral seperti litium, kobalt, nikel, dan lain-lain. Dan bahan-bahan ini diekstraksi menggunakan energi yang intensif. Nah, energinya ini biasanya dari mana? Bisa dari batu bara. Ya, nah kan membutuhkan energi yang akhirnya melepaskan emisi karbon. Nah di situ belum lagi pengangkutan material itu dari tempat penambangan ke pabrik. Kan perlu dong pengangkutan. Pakai apa? Pakai truk. Truknya belum tentu truk yang truk listrik ya, bisa saja truk yang menggunakan bensin atau solar. Nah itu kan menghasilkan emisi karbon waktu pengangkutannya. Iya kan? Nah ini dia ya. Jadi ini pengangkutan material ya dan lain-lain tadi menghasilkan emisi karbon atau polusi udara ya. Kecuali kalau misalnya ketika menambang itu menggunakan energi terbarukan, listriknya bukan dari batu bara misalnya. Pengangkutan materialnya bukan pakai truk yang pakai bensin atau solar, pakai truk yang juga dari listrik. Tapi ada lagi nih. Satu, ketika itu diproduksi baterainya. Ketika mobil listrik itu yang memang nol emisi, karena nggak ada bahan bakar yang dibakar kan pakai baterai, nggak ada emisi yang karbon yang dilepaskan. Tetapi jangan lupa, ketika kalau Anda punya mobil listrik dan Anda charge mobil listrik Anda, colok gitu ya, ke colokan listrik gitu ya. Nah, saya mau tanya, PLN atau listrik yang Anda pakai untuk ngecas mobil listrik Anda itu, listriknya dihasilkan pakai apa? Nah, kebanyakan itu listriknya ya dihasilkan rata-rata lebih banyak menggunakan batu bara ketimbang tenaga uap, tenaga air, tenaga baling-baling. Nah, itu juga kan
ketika memproduksi listrik yang untuk dikonsumsi untuk ngecas baterainya, itu ada polusi yang terjadi ketika memproduksi listriknya. Oh, nangkap ya? Nah, kita lihat lagi nih satu berita dari The New York Times ya. Kalau Anda nggak percaya tadi apa katanya Vehicle Suggest, ini ada dari The New York Times. New York Times bilang apa? Nah, EV, maksudnya electric vehicle ya, startnya dengan carbon footprint atau emisi karbon yang lebih besar. Tadi total 8 tahun dari emisi karbon mobil biasa gitu ya. Tetapi itu ya stop di situ, tidak berkelanjutan ya. Tapi jangan lupa ketika Anda ngecas mobil Anda itu menggunakan listrik, kecuali listrik yang Anda pakai untuk ngecas dihasilkan dari solar panel, dihasilkan dari tenaga air, ya itu tidak ada emisi karbon, ya. Tetapi kalau listrik yang Anda pakai untuk ngecas mobil listrik Anda ternyata diproduksi menggunakan batu bara, kan ada emisi karbonnya, ya. Oke. Nah, jadi dengan dua sumber berita ini yang kira-kira sama isinya bahwa electric vehicle atau mobil listrik diawali justru dengan emisi karbon yang lebih besar. Untuk memproduksi sebuah mobil listrik, emisi karbon belum apa-apa sudah lebih besar daripada memproduksi mobil bensin atau mobil solar. Ya kan, untuk memproduksi baterai yang tadi sudah saya terangkan. Tetapi seiring dengan jalannya waktu, apalagi kalau mobil listrik itu dipakai lebih dari 8 tahun, mungkin nanti semakin berjalannya waktu tidak perlu 8 tahun karena proses pembuatan baterainya lebih efisien, mungkin cukup 7 atau 6 tahun. Yang saya yakini makin lama semakin efisien, apalagi kalau beralih ke baterai sodium. Oke? Jadi terserah Anda nilai ini. Saya nggak tahu ini saya utarakan ini mewakili pendapat Pak Luhut atau mewakili pendapat Pak Anies ya, yang sedang tanda kutip bertengkar soal polusi mobil listrik, ya kan? Tapi ini yang bicara atau sumber yang saya pakai adalah dua sumber yang bisa dipercaya. Dari Vehicle Suggest dan The New York Times. Ya. Kira-kira itu saja yang saya mau share kepada Anda. Ternyata mobil listrik juga menghasilkan polusi karbon dioksida. Tapi pada saat pembuatannya. Dalam hal ini pembuatan baterainya. Yang mana akumulasinya atau maksudnya yang jumlah emisi karbon yang dilepaskan itu sama dengan total akumulasi 8 tahun emisi karbon yang akan dilepaskan oleh mobil bensin atau solar. Mengejutkan kan? Kecuali nanti pelan-pelan diganti oleh baterai sodium. Yang mungkin proses pembuatan baterai sodium, emisi karbon yang dilepaskan ketika memproduksi baterai sodium itu jauh lebih rendah. Ya, maka teknologinya ini akan beralih ke baterai sodium ya yang sudah dipelopori oleh China dari pabrik mobil BYD. Kemudian jangan lupa ketika Anda ngecas mobil listrik itu juga ada emisi karbon yang dilepaskan. Kalau listrik yang Anda pakai itu ternyata diproduksi oleh PLN yang menggunakan batu bara, kecuali Anda punya pembangkit tenaga listrik yang menggunakan baling-baling, menggunakan tenaga air, atau menggunakan solar panel. Oke? Rasanya netral ya. Kecuali Anda masih nyinyir gitu. Pak Chandra ini ngebela Pak Luhut. Pak Chandra ini ngebela Pak Anies. Saya nggak tahu nih mana yang saya ngebela Aniesnya, yang mana juga saya bela Pak Luhutnya. Tapi inilah fakta yang saya dapat dari sumber yang secara global mewakili keadaan saintifik yang sesungguhnya. Oke, semoga ini mencerdaskan dan mencerahkan Anda semua. Silakan share video saya ini kepada teman-teman, sahabat, atau kerabat supaya mereka tambah cerdas dan tercerahkan. Seperti biasa, terima kasih.